Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi. Bu, kemarin Ibu ada mau bicara sama saya. Iya Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Iya, saya mau bicara tentang ada masalah sedikit di kelas saya. Oh, jadi tujuan Ibu mau membicarakan masalah di kelas Ibu. Iya. Nah, apa masalahnya Bu? Ada masalahnya, ada beberapa murid siswa di kelas 5B. Ya, ada 3 orang itu Bu, siswa di kelas 5B belum lancar membaca. Jadi 3 orang belum lancar membaca. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan? Untuk murid tersebut yang sudah saya lakukan Bu, yang pertama murid tersebut saya ajari ya Bu yang membaca di kelas tersebut sambil jam mata pelajaran itu ya saya ajari mereka membaca ke depan, saya panggil gitu Bu satu-satu. Saya ajarilah mengenal huruf ya, mulai dari mengeja seperti kartu-kartu kata-kata itu, kartu-kartu kan ada itu Bu, itu saya ajari sebelum memilih, seperti itulah saya ajari mengeja ya, buku-buku bergambar. Yang pertama itulah tadi saya panggil satu-satu ke depan ya, saya ajari. Ada 3 orang itu Bu ya, yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki ya, saya panggil satu-satu pas jam mata pelajaran itu sambil belajar. Saya panggil anak-anak tersebut satu-satu ya, saya ajarilah mengeja, membaca gitu. Oh, jadi di jam pelajaran, Iya, jam pelajaran. Ibu memanggil murid itu. Nah, bagaimana dengan murid yang lainnya kalau di jam pelajaran? Ya, murid yang lainnya sambil mengerjakan soal gitu Bu. Pas mengerjakan soal mereka kan ada waktu-waktu senggang itu saya panggil. Oh, jadi waktu murid yang lain mengerjakan soal, disitulah kesempatan Ibu Iya, saya untuk panggil. melatih Iya. murid yang tidak pandai membaca Iya. tadi, 3 orang tadi. Iya. Itu setiap masuk, sekarang kan lagi pembelajaran tatap muka terbatas, Iya. jadi masuknya 2 minggu sekali. Iya, Bu. Itu setiap masuk, 3-3 itu Ibu ajari gitu. Enggak Bu, saya satu-satu karena itu kan mau difokuskan ya kan. Untuk saat ini seperti itulah, karena kan cuma kita berapa minggu aja ya kan, berapa hari datang ke sekolah ya saya panggil ini target 2 orang satu hari ini ya. Ya saya panggil misalnya si Dani sama si Ayu itu memang luar biasa ya Bu, 2 orang itu. Jadi ya udah saya panggil itu, ini khusus hari Senin 2 orang itu saya panggil ke depan, saya ajarin baca. Pas istirahat pun kan dia istirahat ya, saya panggil juga ke depan gitu. Yang pertama satu kali saya terapkan mengenal huruf lah, mengenal kata-kata huruf gitu. Itu Iya. luar biasa memang, belum Iya. juga gitu. Jadi kalau Ibu mengajarinya di jam pelajaran kan, Iya. nah terus yang lain itu mengerjakan soal. Nah, kemampuan anak dalam mengerjakan soal itu kan beda-beda, Iya. ada yang cepat siap, Iya. ada yang lama gitu. Nah, jadi bagaimana waktu Ibu mengajari jika anak-anak yang lain itu udah selesai gitu mengerjakan soalnya? Mengajari yang membaca tadi maksudnya itu tadi Bu ya, saya kan pelan-pelan ya saya ajari. Yang lain mengerjakan soal Bu udah siap, ada juga ya kan yang udah siap, bingung juga kadang ya kan. Jadi triknya ya itu tadi, pas jam lain juga saya panggil bentar aja, ini cuma ini aja lah, memperkenalkan huruf-huruf tadi aja. Jadi cuma kurang ya memang sih Bu. cuma sebentar Iya, kan. Jadi waktunya. dari yang udah Ibu lakukan itu untuk mengatasi anak murid Ibu yang tidak membaca itu, apakah itu sudah berhasil? Saya rasa ya memang belum ya Bu. Sangat banyak kekurangannya Iya. di sana ya, sangat banyak karena kan apalagi waktu kita ini sangat terbatas gitu ya, jam belajar jam 11 kadang kita udah selesai, udah pulang. Anak tadi ya nggak mungkin saya press kali gitu kan Bu, sementara kita cuma 3 jam, ada perlu waktu istirahat juga ya. Jadi itu yang memang sangat kurang lah, saya bilang waktunya kurang efektif gitu lah untuk belajar. Karena kita kan belajar tatap mukanya Iya. cuman sebentar ya Iya. kan. Nah, kita kan pulang agak lama nih. Jadi untuk selanjutnya apa kira-kira rencana Ibu? Untuk Apakah selanjutnya Ibu akan menerapkan yang sama atau Ibu punya rencana untuk cara pengubahan pembelajarannya agar anak-anak itu bisa membaca? rencananya saya planningkan untuk ke depan ya, untuk anak-anak tersebut ya, untuk 3 orang itu aja yang memang saya fokuskan karena memang betul belum ngerti. Rencananya yang pertama saya akan membuat jam tambahan les sepulang sekolah ya. Nah, ini kan kita ada 3 waktu 2 hari sekolah, saya akan buat tambahan les untuk mengajari ya, mempelajari anak itu tersebut belajar membaca. Saya panggil anak tersebut misalnya satu hari ini khusus 2 orang aja gitu, nggak lebih dari itu karena kan waktu kita terbatas juga ya, paling 40 menit atau 1 jam itu saya pelajari setelah pulang sekolah lah, les tambahan itulah yang saya rencanakan.
Oh, jadi rencananya ibu akan membuat les tambahan untuk mengajari anak-anak yang belum pandai membaca sepulang sekolah. Nah, triknya bagaimana Bu caranya? Apakah satu hari ini semua ibu panggil tiga-tiga datang gitu? Khusus triknya itu tadi Bu, saya cuma bisa mengajari satu hari itu satu jam itu ya dua orang saja gitu. 2 orang saya ajari. Yang pertama yaitu mengenal huruf ya, dari kartu-kartu angka. Kemudian saya ajari dengan metode yang ada gambar-gambarnya itu Bu. Nah, metode dengan gambar, nanti di bawah ada kata-kata. Saya ajari dia mengeja, nanti menyambungkan huruf ya, menyusun huruf-huruf ya, kata-kata menjadi kata-kata. Nah, itulah trik-trik saya pertama, karena memang betul-betul anak yang 2 ini ya Bu ya, yang fresh sekali, memang betul-betul perlu dari pertama kayak kita mengajari kelas 1 itulah Bu, ABC itu kayak gitulah. Ya, jadi rencananya kapan ini akan ibu terapkan? Segera mungkin Bu, besok pun saya langsung terapkan lah. Oh iya waktu ya, jam besok. itu anak tersebut datang ke Iya, sekolah. besok jam kelas 5 ya. ya. Nah Bu, kalau ibu akan melaksanakan itu, menerapkan itu, kira-kira ibu butuh bantuan itu dari siapa menurut ibu? Untuk saat ini ya memang saya rasa belum butuh bantuan, tapi untuk planning ke depannya, apabila murid ini setelah berapa hari atau 1 minggu target atau 2 minggu saya ajarin belum juga ada perubahan ataupun belum maksimal, saya akan minta bantuan orang tuanya juga Bu, karena itu memang penting untuk orang tuanya juga mengajari di rumah. Oh, jadi ibu rencananya melihat 2 minggu ke depan bagaimana perkembangan anak tadi. Jika belum berhasil, ibu akan minta bantuan orang tuanya. Nah, bagaimana cara ibu mengukur keberhasilannya? Seperti itu. Ya, saya ukur ya tadi saya ajari lagi, disuruh dia sendiri membacakan atau memang dia itu udah bisa. Kira-kira kita kasih bukunya tadi, saya ajari lagi. Kalau memang dia sudah mulai bisa dan lancar, kan kita nampak ya biasaan membaca tadi. Nah, berarti kita ukur, oh berarti ini udah ada 80% atau 50%. Baru kita panggil orang tua tadi, minta bimbingan lah pada orang tuanya untuk belajar lagi di rumah gitu. Jadi kira-kira target ibu agar anak-anak itu bisa membaca itu berapa lama? Target 2 bulan aja. Saya usahakan 2 bulan ini memang betul-betul lah saya ajari khusus dia membaca. Luar biasa Bu. Jadi target ibu 2 bulan ini ibu dapat mengatasi masalah di kelas ibu, anak ibu yang tidak dapat membaca sebanyak 3 orang. Saya rasa rencana ibu sudah luar biasa. Semangat untuk melaksanakan mudah-mudahan berhasil ibu. Karena anak-anak ini kan perlu juga bimbingan orang tua dan gurunya juga ya kan. Yang terutama memang gurunya Bu, karena sudah sampai kelas 5 belum bisa mampu orang lancar, tuanya mengajarinya membaca. Ya, semoga berhasil ya Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kan Oke, baik. Tadi luar biasa kali ya, udah dilakukan praktek coachingnya. Gimana perasaannya? Alhamdulillah, perasaannya seneng karena bisa sharing, dia kan bisa sharing sama teman-teman sejawat ya, sama-sama guru gitu. Kira-kira ini udah direncanakan atau sudah diskenariokan sebelumnya? Ya belum, memang kayak gitu memang. Mengalir ya, mengalir aja, memang ya. sesuai lah, memang kenyataannya memang ada gitu di murid saya di kelas 5 Bu. Iya. Terus ketika ketika coach ini kan namanya Coaching ya. Bu Sisi kan namanya coach ya. Iya. Jadi ketika ini ditanyakan oleh Ibu Noi ini tentang identifikasi masalah anak dikatakan berhasil ketika sudah mengenal huruf. Memang ada itu ya masalahnya. Berkelas berapa? Kelas 5. Ada 3 orang. Kalau disuruh baca memang betul-betul nggak bisa gitu, buka mulut itu dia ya ampun, pokoknya kita gurunya itu memang ekstra sabar betul lah gitu ngadepin yang 3 orang ini. Nah nih, menurut Bu Susi nih, Bu Wati, ketika Bu Noi mengcoaching, menurut Bu Wati ini gimana? Apakah udah cocok?
dari logat bicara Bu Ina gitu kan. Saya rasa ibu ini ya udah pas gitu, kasih pertanyaan ke saya pun udah betul-betul jelas gitu, detail. Saya pun yang ditanya memang betul ngerti gitu maksud dan tujuan ibu ini nanya saya, jadi udah pas lah. Ibu ini ngasih informasi sama saya udah pas, ngasih pertanyaan itu udah pas. Kira-kira perasaannya waktu di coaching kayak mana? Ya deg-degan juga sih Bu. Pasti ya senang ada kawan nanya ya kan masalah di kelas, cuman deg-degan juga ya pasti ada perasaan nervous apa gitu lah ya kan. Terus nih untuk pengembangan Bu Noi, kira-kira apa sih untuk pengembangan Bu Noi selanjutnya? Pengembangan dari segi coaching, misalnya dari segi pertanyaan tadi udah cocok kah atau ada yang perlu ditingkatkan? ya, kayaknya Bu Noi ini saya rasa perlu juga ngasihkan kira-kira teknik-tekniknya gitu. Oh, di sini ya Bu, seharusnya Bu begini cocok juga gitu maksudnya, kasih sharing juga masukan. Jadi coaching itu kan nggak hanya untuk ke guru, tapi ke siswa juga bisa lakukan coaching. Bisa jadi yang 3 orang itu tadi kita coaching dulu, gitu kan? Karena kan setiap coach itu memandang semua orang itu punya potensi untuk berkembang. Termasuk yang 3 orang tadi, ya kan? Kira-kira coba kita datang, kita dekati dengan nanya tadi, dan jangan berikan jawabannya, biar dia memberikan jawaban sendiri, gitu. Karena dia pasti punya teknik. Nah kayak tadi kan dengan sendirinya rupanya ibu udah punya strategi, kasih les tambahan. Kapan laksanakan? Mulai besok. Satu tuh mulai besok. Mulai besok karena Mulai sudah masuk. Rabu jadi iya Bang. Jadi mulai besok. Jadi itu ada target. Jadi gitu juga nanti untuk ke siswa. Jadi yang siswa yang 3 orang itu tadi ya. bisa ditanya target, kita kasih targetnya. Coba target kamu berapa bulan, kamu bisa berapa hari, atau targetnya minggu depan ini bisanya apa, gitu ya kan. Jadi kan dia punya target. Gitu juga kan tadi waktu udah punya target. Dalam tempo 2 bulan gitu lah ya. Oke, jadi ini nih sekarang nanya nih. Gimana tadi perasaannya sewaktu coaching? Waktu nge-coaching temen nggak ada observernya ibu, ya nggak deg-degan kali. Ini kan ada ibu lebih deg-degan. Biasa aja kan, karena kan sama teman tadi. Kira-kira tadi, waktu coaching ada nggak yang miss, ada yang lupa nggak gitu? Kayaknya ada Bu, ketika tadi di tanggung jawab, ketika saya tanya berapa targetnya, dan saya lupa menanyakan kalau target itu nggak berhasil, kedepannya mau diapain lagi, nah gitu, itu yang lupa menurut saya ya. Berarti nanti untuk selanjutnya bisa memasukkan iya Bu. Terus apa yang perlu ditingkatkan dari praktek coaching tadi? Kayaknya itulah Bu, berlatih mengidentifikasi masalahnya lebih dalam lagi gitu. Jadi kadang kan ini alhamdulillahnya coachingnya udah punya strategi. Kadang kan ada Bu yang dia memang jumpa sama kita mau coaching itu belum punya strategi gitu, berarti kan harus teknik mengidentifikasi masalah itu yang harus lebih diperdalam. Memang sih tadi waktu proses coachingnya tadi diamati cepat langsung ini dapat rencana aksinya gitu ya. Karena kan identifikasi masalahnya tadi memang kurang dalam, tapi langsung teknik coachingnya langsung dapat. ya. Jadi coachingnya udah punya strategi tersendiri, terus maksudnya udah langsung ngerti, dan itu proses identifikasi gitu, langsung dijelasin ini gini. Oh iya, berarti gitu ya. Iya, soalnya gitu. Kalau kita nanti jumpa sama orang yang di coaching ini nanti, contohnya siswa yang mau kita coaching, itu pasti dia belum punya rencana ke depan untuk mengembangkan dirinya, gitu kan? Kayak mana kita galinya gitu, kayak mana kita lebih dalam menggalinya kayak gitu. Terus ini yang pertanyaan ketiga, setelah ibu melakukan praktek coaching, bagaimana perasaannya? Perasaannya senang, bersyukur, alhamdulillah. Ternyata kalau saya kan kira-kira saya bisa nggak ya coaching ini ya gitu. Ternyata alhamdulillah
bisa, dan coachingnya alhamdulillah luar biasa. Jadi sangat membantu Berjalan lancar ya. Jadi berjalan lancar ya. Jadi ini saya catat nih tadi targetnya 2 minggu, tidak terlibatnya orang tua siswa. Memang kalau nanti misalnya ada kendala, kita libatkan orang lain gitu. Jadi contoh bisa tadi orang tuanya membantu, terus siapa lagi contohnya kasih siapa lagi, mungkin bisa kepala sekolah atau kawannya, siapa yang bisa dilibatkan. Tapi tadi kata Bu Wati kalau 2 minggu dia nggak bisa, saya minta orang tuanya untuk membantu di rumah ya. Tapi targetnya tadi 2 bulan ya Bu ya, 2 bulan harus bisa. Berhasil ya Bu. Baik Bu Wati, Bu Noy, ini udah selesai ya coachingnya. Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar. Ini tadi prosesnya juga berjalan dengan baik. Saya ikuti dari lembar observasi. Tadi tujuannya sudah ditanyakan. Kemudian untuk identifikasi masalahnya tadi memang ada sedikit pertanyaan, tapi coachingnya luar biasa menyampaikan identifikasi masalahnya. Jadi nggak susah lagi menggali. Coachnya tidak susah menggali identifikasi masalah. Kemudian rencana aksi tadi membuat les tambahan setelah pulang sekolah, itu nanti yang akan dilaksanakannya mulai besok ya. Kemudian untuk tanggung jawab di sini targetnya 2 minggu. Jika tidak bisa dilibatkan orang tua, untuk target ke depan berapa? 2 bulan ya, 2 bulan. Oke, luar biasa Bu Wati, terima kasih sudah mau membantu Ibu Noy untuk praktek coaching. Kemudian nanti ada, kalau ada misalnya ada sesuatu lagi, bisa nanti datang Ibu Noy untuk minta di coaching, atau Ibu bisa sharing gimana sih cara mengcoaching. Jadi itu ya. Gantian ya Bu ya. Jadi gantian. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Wati, terima kasih untuk Ibu Noy. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu.